lagi sama kita di sini. Lagi dan lagi. Jadi kita mau jawab Q&A yang aku bikin pertanyaan di Instagram beberapa hari yang lalu. Kita langsung aja lah ya. Assalamualaikum. Sebelum nonton, subscribe dulu yuk. Semoga berkah ya. Terima kasih untuk selalu mendukung channel ini agar terus upload video yang menghibur dan bermanfaat. Selamat menonton. Pertama dari Asih Sari II. Dia nanya, Mbak mau tanya kalau lagi hamil boleh nggak sih pakai krim wajah? Sama satu lagi, Kak kalau lagi hamil boleh minum kopi nggak? Pertanyaannya, kalau pengalamanku 3 kali hamil ini memang aku selalu berhenti menggunakan krim yang sekiranya nggak aman buat ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi diberhentikan dulu krim-krim yang kayak misalnya mengandung pemutih, mengandung merkuri dan lain-lain itu. Aku Clean by Clean stop dulu. Clean by Clean stop dulu. Jadi kita cari yang komposisinya aman. Biasanya sih aku suka tanya-tanya sama temenku yang dia ada, kan kita punya temen kadang suka ada yang beauty vlogger, terus aku juga kebetulan ada temen yang dia dokter di salah satu klinik skincare. Nah itu aku suka tanya-tanya sama dia, jadi kalau ini aman nggak gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya temen yang ngerti pun, kita sering-sering baca di internet, banyak sih informasi, jadi harus sering-sering baca ya. Kalau untuk kopi itu aku memang dasarnya nggak suka kopi. Dari zaman nggak hamil pun aku nggak minum kopi. Tapi yang aku tahu, hamil itu boleh minum kopi, tapi ada kadarnya. Jadi sehari itu hanya boleh berapa miligram gitu. Aku lupa sih, cuman banyak aku sering baca-baca tuh ada. Cuman kalau aku pribadi nggak. Jadi sudah 3 kali hamil ini aku nggak minum kopi gitu. Jadi karena aku nggak cocok minum kopi, jadi setiap habis minum kopi pasti langsung jantungnya berdebar banget, jadi terus mah gitu. Jadi emang dasarnya badan aku nggak cocok minum kopi gitu. Pertanyaan yang kedua, adalah dari Erik Azov, dari suamiku sendiri. Kapan kamu jatuh cinta sama aku? Nah, dia nanya kayak gitu karena dia nggak pernah nanya kayak gitu sama aku. Jadi kapan ya? Silakan dijawab. Insya Allah dulu memang dia pernah ngomong sama aku waktu pas bilang kalau dia serius. Dia bilang kalau aku mau serius dan aku hidup untuk masa depan kamu gitu. Aku tidak hidup untuk masa lalu kamu gitu. Jadi ya kita jadi bahagia lah ya, perempuan digituin, jadi meleleh-leleh gitu. Jadi ya alhamdulillah dia datang melamar dan jadi suamiku sekarang gitu. Mungkin itu sih, karena yang serius mungkin banyak, tapi yang masih terlalu membahas tentang masa lalu dan mengungkit-ungkit kesalahan di masa lalu atau masa lalu kita yang banyak salahnya apa gimana, buat aku itu akan menambah gangguan-gangguan saat berumah tangga gitu. Jadi ya alhamdulillah ternyata dia orangnya tidak begitu. Pertanyaan yang ketiga, hal apakah yang selalu Kak Osa dan Kak Erik ajarkan ke anak-anak, ke Jarir dan Jalia? Ya, diajarkan seperti layaknya orang tua ke anak, ya nilai-nilai agama, terus hormat ke orang tua, sayang ke adik kakak, seperti itu sih. Tapi paling di sini kita bagi peran sih. Kalau mungkin dari pihak saya gitu lebih hal-hal yang berbau fisik, misalkan entah itu main gulat, main kuda-kudaan, itu lebih banyak saya yang berperan di situ. Sedangkan kalau sama istri ya lebih pada emosional ya, sisi emosional, entah itu
ya, kasih sayang dan sejenisnya sih. Intinya kita saling berperan untuk yang terbaik lah untuk anak sih, itu nilai-nilainya. Mungkin ditambahkan. Ya kalau dari segi akademis paling ya belajar baca, belajar menghitung gitu-gitulah yang umum-umum, belajar menggambar, menggunting, ya sesuai umurnya kan. Jadi umurnya 4 tahun, kalau Jalia kan umurnya 2 tahun. Jadi memang belajarnya bisa barengan. Terus kalau yang dari segi spiritual ya ngajarin sholat, kita ngajak, terus ngajarin ngaji, terus ngajarin yang simple-simple lah yang mereka bisa dengan mudah menerima gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang bisa lebih cepat menerima ilmu ya malah lebih alhamdulillah gitu kan, lebih mudah kita ngajarin sesuatu. Tapi kebetulan anakku ini masih anak-anak pada umumnya lah gitu. Jadi bukan yang cerdas banget, jadi aku nggak berani kasih mereka terlalu banyak gitu materi tentang pelajaran hal-hal seperti itu. Sisanya ya seperti orang tua biasanya lah, pasti kan mengajarkan hal-hal yang baik-baik ya sama anaknya gitu. Terus ini ada 3 pertanyaan yang hampir sama, ini aku sebutin aja ya. Dari Sari Ambarawati, Assalamualaikum, maaf mau tanya gimana agar kita bisa selalu istiqomah dan selalu sabar. Lalu dari Khairunisa K457, cara agar istiqomah tetap bisa kita pertahankan. Lalu ada dari Febriana Maristia, Assalamualaikum Kak, mau tanya tips istiqomahnya dong Kak, salam kenal. Jadi sebenarnya tentang istiqomah ini sudah pernah kita bahas di Q&A perdana. Jadi kalau misalnya buka YouTube kita, di situ ada satu video yang dari beberapa minggu yang lalu kita sudah upload. Itu tentang ada salah satu pertanyaan tentang istiqomah juga, kita sudah jawab di situ. Bisa dilihat lagi, bisa dibuka di situ. Cuman bisa bisa ditambahin sedikit, bisa ditambahin sedikit. Tuh, halo. Bisa ditambahin sedikit, mungkin kita harus mendekati atau bersahabat atau berteman dengan orang-orang yang baik-baik gitu, karena bagaimanapun juga mungkin kalau dari aku, ketika kita berteman sama orang yang baik-baik, mereka akan mengajak kita ke yang baik-baik juga. Jadi akan saling mengingatkan gitu. Misalnya kita imannya lagi turun, ya akan diingatkan dengan teman kita gitu sih. Jadi ya bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Insya Allah bisa membawa kita menuju ke arah istiqomah gitu. Kalau aku pribadi, karena yang namanya istiqomah itu sesuatu hal yang sangat luar biasa ya, gitu sih. Dari kamu? Sudah cukup. Lanjut. Singkat, padat dan jelas. Dari Azoper Tangerang, gimana cara agar anak-anak betah di rumah? Kamu aja yang jawab. Ya cara supaya betah di rumah, ya kitanya harus betah dulu di rumah sih. Karena kan anak tuh ya cerminan kita juga. Kalau misalnya kita emang orangnya gak betah di rumah, suka keluyuran ya, otomatis biasanya anak pun juga ngikutin gitu. Ya kalau sudah di rumah ya kita pandai-pandai aja menghibur diri, menghibur anak, bikin suasana rumah tuh jadi nyaman gitu. Sebenarnya banyak sih kegiatan, ya salah satunya seperti sekarang gitu. Semenjak COVID ini kan kita jadi sering bikin vlog gitu ya, ambil sisi positifnya aja lah. Kita jadi di rumah, jadi kumpul, kita bisa bikin games, bisa masak-masak, bisa main, ya, bisa sambil kerja juga dari rumah gitu. Jadi kembali lagi kalau mengenai anak-anak sebenarnya kembali ke kita gitu. Kitanya sendiri sudah betah nggak? Kalau emang kitanya belum betah, yang diperbaiki nih kita dulu. Anak-anak pasti ngikutin sih. Itu bijaksana ya. Bagus lah, ayah yang baik. Ini yang sekarang adalah pertanyaan dari sahabatku sendiri ya, dari Satya Grahadi, yang mau saya lihat kualitas apa dari seseorang sebelum memutuskan untuk jadi sahabat. Kalau dari aku, memang seorang sahabat itu ini mau apa enggak?
Apa nak? Mau apa enggak? Susu kakak. Bukan buat ibu, Oh, tapi buat ibu. dia sudah. Nah, Tadi dia sudah. oh jadi sudah. Iya, Buat ibu aja. Kan Buat ibu aja. sudah habis. Oke. Jadi kalau buat aku, kakak, taruh situ. Taruh kursi hijau itu. Jadi kalau buat aku, sahabat itu adalah orang yang ketika bisa menerima kekurangan kita sebagai sesuatu hal yang bisa menjadi baik, bukan melihat kekurangan kita seperti hal yang bikin ilfil gitu. Misalnya kan, Dulu ya, baru mandi. oke, loh kan kakak udah mandi. Kakak udah mandi. Udah makan dulu. Ada orang yang dia memandang kekurangan seseorang itu sebagai sesuatu hal yang buruk banget gitu. Ketika kekurangan kita dipandang sebagai sesuatu hal yang harus diperbaiki menjadi lebih baik, itu baru sahabat. Dan sebenarnya berkaca dari Ali bin Abi Thalib ya, itu ada kisah. Jadi dia pernah ditanya sama sahabatnya beliau, ditanya ada berapa sahabat kamu gitu. Dia jawabnya, aku nggak tahu gitu, aku akan hitung ketika aku nanti mendapatkan kesulitan gitu. Jadi memang sahabat itu akan muncul ketika kita susah. Jadi dia menemani kita dari senang dan susah, jadi bukan senang aja. Susah Gitu sih. minjemin duit gitu ya. Ya enggak sih, salah satunya. Ya hal-hal yang At least tidak menghindar atau apa. ya maksudnya ketika kita susah tuh nggak malah ninggalin kita, intinya gitu. Jadi justru malah support itu yang bisa dalam bentuk motivasi, bisa dalam bentuk hal-hal yang bisa bikin kita senang gitu kan, apapun itulah itu. Jadi ya ini sahabatku dari, insya Allah dari kuliah, jadi sudah lama ya. Jadi aku panggilnya Dedi Ayah. Jadi dia udah seperti kayak bapak asuhnya anak-anakku lah gitu. Jadi dia emang mantul top markotop. Ini sibuk mulu nih. Kalau saya simpel ya, kalau cari sahabat tuh yang bisa dihubungin, yang nyambung, terus ya keep kontak udah selesai jadi sahabat. Gampang banget jadi sahabat dia. Terus ada pertanyaan lagi dari Bunaya Husen. Gimana sih bahagia dan susahnya jika sudah berkeluarga? Jelasin dong, tanya. Ya bahagianya ada plus minus sih antara masih bujang dulu sama pas sudah berkeluarga. Ya bedanya kalau pas masih bujang kita tanggung jawabnya kan sama diri sendiri sama orang tua. Tapi kalau sudah berkeluarga ya sama keluarga kecil sama keluarga besar ya, sama keluarga pasangan. Terus ya dua-duanya ada bahagianya ada sedihnya. Yang pasti kalau sudah berkeluarga ya pasti lebih bahagia lah, karena ya sudah ada pasangan yang mensupport. Terus kemudian kalau sudah diberikan keturunan ya anak-anak yang baik-baik, yang lucu-lucu, yaitu jadi apa namanya penyemangat hidup gitu. Nah kalau pas bujang pun sebenarnya bahagia juga gitu, meskipun ya kadang ada sedihnya juga. Kadang kalau lagi bosan ya boring kan pasti ke teman-teman kan ininya hiburannya. Nah tinggal kembali lagi gimana kita ngatasinnya sih. Pasti ada susah ada bahagianya. Kita ambil yang positifnya aja lah, yang bahagianya aja. Yang susah dibuang jauh-jauh gitu kan, hidup hanya sementara, jadi manfaatkan yang bahagia-bahagianya aja untuk kita gitu. Gitu sih kalau saya ya. Jadi urat apa namanya urat susahnya kayaknya sudah sedikit lah, jadi ya nyengir-nyengir aja. Kalau misal lagi ketimpa musibah ya introspeksi, terus ya bersyukur masih ada yang lebih di bawah kita gitu ya. Kalau lagi dapat rezeki ya alhamdulillah, ya akhirnya timbul rasa syukur itu sih. Ya itu sih. Gimana? Sudah keren ya jawabannya. Ya intinya sebenarnya kalau bahagia ya oke, bahagia kita nikmati. Tapi kalau susah, kalau ada susahnya, anggap aja susah itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Nanti akan menemukan solusinya sendiri gitu.
Dari Wulan Dia Salviana, jika hari kemenangan tiba tapi wabah masih merajalela, apa yang kakak sekeluarga lakukan? Kalau aku pribadi, sekeluarga kita memilih untuk diam di rumah, ikut aturan pemerintah, karena pemerintah kita sudah sangat berusaha keras untuk mencari solusi supaya wabah ini nggak semakin meluas. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, warga negara plus 62 yang baik, jadi kita harus nurut gitu. Karena sebenarnya aku tahun ini harusnya kita mudik ke Jakarta, tapi karena ada wabah ini ya kita terpaksa harus menunda gitu, karena tahun lalu aku sudah mudik di sini dan di Malang di keluarga aku, jadi harusnya tahun ini harusnya ke tempat mamahnya Erik, mama mertua aku ya gitu. Jadi tapi karena ini ya kita harus berlapang dada, mau gimana lagi ya, daripada ya kan, daripada nanti di perjalanan kita ada resiko terpapar virus. Jadi mending apa yang bisa kita lakukan dengan baik ya sekarang kita lakukan aja lah yang bisa kita lakukan. Satu terakhir dari Rizka Haizo Fevers, apa arti sebuah perbedaan menurut versi Kak Osa? Apa contoh? Oh aku ya. Kalau aku perbedaan itu, kalau nggak ada perbedaan nggak ada kehidupan, karena kita diciptakan ada laki-laki, perempuan, ada besar, kecil, ada kurus, ada gemuk, ada haters, ada netizen yang bijak gitu. Ada haters, ada lovers, jadi ya semuanya perbedaan itu bikin hidup kita jadi berwarna-warni. Jadi aku sama dia pun beda gitu, beda prinsip, beda visi misi, beda cara berpikir. Tapi beda visi misi. Iya, visi misi sama ya. Visi misi sama, cuman cara berpikirnya beda, maksudnya gitu. Caranya kali ya. Cara berpikirnya beda. Kalau aku mungkin orangnya lebih ambisius sebenarnya. Jadi aku kalau punya sesuatu tuh pengennya harus ini, harus itu, harus A, B, C, D gitu. Terus pengennya tuh terplanning semua gitu. Tapi setelah ketemu sama dia orangnya lebih tidak terplanning. Lebih santuy dan lebih pasrah lillahi ta'ala gitu. Jadi aku agak slow down gitu. Ya saling saling menyamakan. Iya, agak levelnya, saya naikin, dia agak turunin gitu. Jadi ketemu agak slow. Jadi agak slow akhirnya. Tapi ya setidaknya itu mengurangi rasa stres aku sendiri, karena aku kadang kalau sudah ambisius gitu ya, pengen menuju ke tujuan target yang aku pinginin tapi aku nggak bisa terwujud, itu stres sendiri gitu loh. Tapi semenjak sama dia dijelasin gitu bahwa memang segala sesuatu hal tuh kita nggak bisa dapetin semua seperti apa yang kita pinginin gitu ya. Hal-hal itu kan akhirnya aku tersadar. Jadi poinnya adalah perbedaan tuh tidak selamanya buruk. Kalau misalnya perbedaan itu menjadi buruk ya tinggalkanlah. Ada hal-hal yang perbedaannya terlalu jauh banget dan itu memberi pengaruh buruk, nah itu lebih baik ditinggalkan. Tapi ketika perbedaan itu bisa jadi bisa memberikan sesuatu yang lebih baik, nggak ada masalah kan berarti gitu dengan yang namanya perbedaan gitu. Jadi sudah ya, sekian mungkin itu yang bisa kita jawab hari ini. Insya Allah nanti kita akan bikin konten-konten berikutnya. Tetap dukung channel kita, subscribe, like, share, komen. Makasih, dah. Assalamualaikum.